Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut di video part ketiga. Di video ini kita mulai membuat aplikasi. Dalam hal ini saya akan membuat aplikasi login terlebih dahulu, di mana flow-nya adalah ketika nanti aplikasi ini dijalankan, maka yang muncul adalah sebuah tampilan login. Nah, tampilan login ini terdiri dari tiga pilihan input. Saya ambil contoh seperti ini. Kita lihat hasilnya ya. Localhost barang CI. Nah, ini yang akan kita buat. Yang akan kita buat tampilan login seperti ini. Ada username, kita masukkan admin. Kalau salah, dia ada passwordnya salah. Kalau betul, dia akan masuk ke tampilan admin. Dalam hal ini saya ada dua pilihan, admin dan leader. Saya klik login. Nah, ini kalau betul. Nah, ini kalau admin, kita logout. Ini adalah ending dari aplikasi kita, di mana aplikasi yang mengilustrasikan sebuah login. Nanti di sini ada beberapa menu yang kita buat. Ada menu entry barang, menu laporan, dan lain-lain. Ini logout, saya klik. Oke ya. Nah, ini adalah ending dari aplikasi kita. Langkahnya seperti apa? Langkahnya adalah di sini saya membuat beberapa step-step. Yang pertama adalah membuat sebuah model dulu. Bagaimana membuat sebuah model? Apa itu model? Model adalah script yang kita gunakan untuk komunikasi ke database. Bagaimana membuat model? Yang pertama, masuk ke directory application, lalu di sini ada models. Nah, di models rekan-rekan membuat sebuah file dengan nama m_barang. Ya. Jadi, sekali lagi masuk application, lalu pilih models. Di models membuat sebuah file dengan nama seperti ini, m_barang. Isinya adalah seperti ini. Oke, ya. Yang pertama adalah kelas m_barang. Ini sesuai dengan nama filenya. Lalu extend ci_model. Nah, di sini saya membuat beberapa function yang tujuannya general atau global, sehingga dapat digunakan di aplikasi selanjutnya. Yang pertama, untuk edit data, saya memberikan parameter where dan saya memberikan parameter table. Jadi nanti ketika kita ingin mengeksekusi sebuah perintah query untuk mengedit data, maka kita harus mengirim nilai where-nya dan mengirim nama tabelnya. Lalu perintahnya adalah get where. Nah, ini bisa lihat di guide-nya CI apa itu get where. Lalu tampil data. Tampil data hanya tabel get. Ya. Lalu input data. Ada datanya, ada tabelnya. Insert tabel data. Lalu update data. Ada where, ada datanya, ada tabelnya. Where kita masukkan ke where, update kita masukkan tabel dan data. Begitu juga dengan delete data. Ada where, table, where, dan delete. Nah, ini adalah file model. Sekali lagi, rekan-rekan harus membuat sebuah file baru dengan nama m_barang, lalu di dalamnya isi script seperti ini. Perhatikan ya, seperti ini. Oke, setelah rekan-rekan berhasil membuat model, sekarang kita set autoload model. Set autoload model itu kita masuk ke config. Di sini ada autoload ya. Nah, kita cari yang model. Jadi, nah nih model yang
alternatif akan di load ketika pertama kali aplikasi ini dijalankan, yaitu mBarang. Ya, jadi di dalam mBarang ini ada function-function yang berhubungan dengan modal. Oke, ini kita setting di auto load. Kalau auto load sudah, kita perlu sebelum ke controller kita perlu setting database-nya. Setting database-nya itu ada di config ya. Nah, di config itu ada database. Nah, di dalam database kita setting beberapa. Yang pertama adalah localhost-nya nih di sini default ya. Username-nya root. Dalam hal ini saya mengakses database dengan root, passwordnya tidak ada, dan nama dari database saya adalah barang_ci. Nah ini. Jadi setting auto load, lalu setting database. Setelah itu rekan-rekan melakukan setting routing atau setting router. Nah, di setting router ini yang tadinya defaultnya adalah welcome message, rekan-rekan ganti dengan controller yang akan kita buat, namanya controller awal. Oke, sampai sini kita siap untuk membuat coding selanjutnya, yaitu di controller dan di view. Ini tadi udah konfigurasi root ya. Nah, berarti selanjutnya kita akan membuat sebuah controller. Di situ kita akan membuat coding view-nya. Oke, lanjut ya. Di sesi sebelumnya kita juga melakukan perubahan controller default. Control default-nya tadi kita setting di roots ya. Di roots-nya itu kita control default awal. Nah, makanya kita membuat sebuah file baru di application, barang_ci application controller. Kita buat sebuah file dengan nama awal seperti ini, yang isinya adalah coding dari controller yang mengkomunikasikan ke model di bagian construct. Bisa dibaca ya apa itu construct. Jadi construct adalah function yang akan selalu dibaca ketika aplikasi berjalan. Ini di sini kita ngeload sebuah model dengan nama mBarang. Kan kita sudah buat ya sebuah file dengan file models. Kita sudah buat file model mBarang. Nah, ini kita load. Setelah load, kita juga membuat sebuah public function index. Artinya ini yang akan dibuka pertama kali ketika controller ini dipanggil. Nah, terus dia akan membuka sebuah view yang bernama login. Nah, maka nanti kita juga membuat sebuah view dengan nama login sesuai dengan yang nama di sini. Lalu apa sih proses-proses yang terjadi setelah login ini dibuka? Yang pertama ada function login. Di function login ini, di sini kita mendeklarasikan sebuah variabel ya, username, password, level ini bebas. Tapi di sini tidak boleh bebas. Di sini kita disinput post. Kita akan mengambil nama-nama dari variabel form. Text box pertama adalah username, text box yang kedua adalah password, text box yang ketiga adalah level. Ini kita masukkan. Ini sesuai dengan nama yang ada di view. Lalu di CI ada satu function bawaan, library bawaan yang namanya form validation. Ini kita cek nih, jika set role-nya, nah ini nama username-nya, ini nama umum yang nama yang
mungkin kan kadang-kadang di sini kita buat singkatan USR name. Nah, di sini kita perjelas username. Misalkan ini pass doang, di sini kita tulis pass. Ini di trim lalu di required, artinya dia dibutuhkan. Jika tidak diisi, maka akan muncul error. Kenapa yang level tidak? Karena level bentuknya list box. Nah, list box itu pasti ada isinya. Jadi saya hanya menuliskan 2. Jadi jika form validation ini berjalan dan tidak false, ya, maka dia akan menampung array nama dari username, password dari password, level dari level. Lalu, ya, ini satu proses ya. Lalu saya akan melakukan query ke tabel user access. Nanti kita akan membuat database-nya. Where, ya, kita variabelkan where karena tidak ada. Ini ya, where. Ya, jadi nama, password, level ini adalah nama filenya dan ini adalah nilai-nilainya. Kita akan cari dan ini kita akan eksekusi juga. Ini ya, ada row. Nah, data ini adalah untuk menampilkannya, sementara ini adalah untuk menghitung berapa sih jumlah row-nya. Nah, lalu kita cek apakah lebih besar dari 0. Kalau logikanya bila data itu ada dalam tabel dan itu ditemukan, maka akan membentuk sebuah satu record. Jadi itu lebih besar dari 0. Jika iya, maka session ini kita jalankan. Ya. Lalu statusnya login. Nah, lalu session ini kita masukkan. Nah, bila berhasil, arahkan redirect ke karena kita belum merubah tidak menghapus index.php-nya di settingan. Nanti ada video khusus bagaimana sih menghapus index.php. Nah, kita menambah index.php lalu kita arahkan ke kontrol admin. Ya. Tapi bila dia tidak lebih besar dari 0, maka dia ada pesan gagal. Artinya nilai numRows-nya, numRows itu dari ini ya. Jadi kita coba cari data, nilai numRows-nya tidak lebih besar dari 0. Artinya data tidak temukan. Entah passwordnya salah, username-nya salah. Nah, maka dia akan tulisan ke pesan gagal. Oke. Nah, bila ini semua ini dari sini ya. Jika form validation-nya itu false, maka dia akan kembali lagi ke view login. Nah, jadi logika dari pemrogramannya seperti itu. Ya, ini adalah controller awal. Oke ya, lanjut. Nah, perhatikan script yang paling bawah. Di sini ada admin. Nah, ini berarti kita harus juga membuat sebuah controller yang bernama admin. Sebelum kita membuat database-nya, saya akan menunjukkan apa sih isi dari controller admin. Sama ya, naruh filenya di lokasi controller, buat satu file dengan nama admin. Isinya seperti ini. Jadi kita hanya memisahkan. Tadi ada controller awal yang digunakan untuk men-trick, untuk mengcoding fungsi dari login. Jadi konsep dari login ditampung di sana. Nah, di sini saya membuat sebuah controller admin yang tujuannya ketika sudah berhasil login, apa sih yang akan di-load? Nah, yang pertama adalah saya membuat construct untuk mengecek season. Nah, ini kan wajib ya season. Nah, kalau dia belum itu pasti dia tulisan belum login.
Lalu function index. Di function index ini saya membagi 3 template view. Yang pertama ada header, indeksnya sendiri atau isi, lalu ada footer. Berarti nanti kita harus membuat sebuah file header, sebuah file index, sebuah file footer di dalam satu folder admin. Lokasinya di folder view. Ada view admin header, view admin index, view admin footer. Lalu di sini ada fungsi logout. Jadi ketika tombol itu diklik logout, maka dia akan mengeksekusi logout. Nah, ini adalah controller admin. Jadi ada 2 controller yang harus kita bikin. Yang pertama adalah awal, yang kedua admin. Welcome adalah bawaan dari CI. Awal ditujukan untuk mengeksekusi pertama kali, lalu ketika tombol login diklik, dia akan mencari ke dalam database apakah datanya ada atau tidak, apakah sama atau tidak. Bila ada, maka dia akan mengarahkan ke admin. Bila tidak, dia akan kembalikan lagi ke awal, lalu dikasihkan pesan gagal. Nah, trapping pesan gagal ini yang nanti akan muncul di view yang akan kita buat. Oke, saya ulang ya. Ada 2 controller yang harus kita buat. Oke, lanjut ya. Sebelum kita lanjut ke view, sekarang kita lanjut ke proses pembuatan database. Dalam hal ini saya yang mudah aja menggunakan PHP MyAdmin, localhost PHP MyAdmin. Nah, saya membuat sebuah database dengan nama barang CI. Di dalam database barang CI, saya membuat 2 buah table. Yang pertama, table user access. Isinya adalah seperti ini. Ya, bisa dilihat ya. Nah, ini adalah database yang saya bikin. Ada ID sebagai key, auto increment, nama, password, dan level. Nah, lihat nama, password, dan level ini harus sama dengan yang kita tulis di bagian controller awal, nama, password, dan level. Oke ya. Ini setelah ini jadi, kita menambahkan data. Kurang lebih seperti ini. Saya membuat data admin, passwordnya sampai 7, levelnya juga admin. Nah, ini nanti akan kita manipulasi supaya kita tidak boleh memasukkan data langsung dari database, tapi harus menggunakan program. Nah, ini adalah pembuatan aplikasinya. Habis ini kita akan membuat view-nya. Oke, lanjut. Sekarang kita akan membuat sebuah view-nya. Nah, buka folder application, lalu pilih view. Nah, ini lumayan nih. Defaultnya kan ada welcome message. Ini nggak kita pakai lagi. Kita membuat sebuah file view dengan nama login. Lalu ada folder admin. Di dalamnya ada footer, header, dan index. Kita bahas satu dulu. File view login. Kita lihat ya hasilnya. Nah, di sini kita membuat script Bootstrap. Script Bootstrap yang kita linkkan dengan code igniter. Bisa lihat ya. Yang membedakan adalah di sini ada bus URL. Ini folder, lalu file Bootstrap. Folder, dan file Bootstrap. Oke ya. Kalau kita ini kolom, margin topnya 50 biar dia agak turun ke bawah. Login, panel default, kita akan membuat sebuah kotak yang disebut dengan panel. Ini bawaan Bootstrap ya. Nah, di sini name tadi username, password, lalu ada name-nya level. Yang tidak boleh diubah-ubah tadi yang di bagian awal itu ada post. Nah, ini username, password, level. Login ya, username, password, level. Saya ulang, username, password, level.
Di sini juga username, password label. Jadi post ini ngambil dari nama-nama atribut form. Saya memakai dua, yaitu atribut input. Di sini ada password biar nanti munculnya adalah bintang. Lalu ada list atau select view. Nah, ketika tombol submit ini diklik, maka dia akan mengarah ke controller awal. Di dalam controller awal ada login. Controller awal ada function login. Saya ulang ya, controller awal ada function login. Lalu apa yang ada di admin? Kita buat folder admin nih. Ada header dulu. Di header kita membuat sebuah tampilan yang ditujukan untuk menu. Ini sama ya. Nah, di sini kita menggunakan navbar toggle collapse. Aplikasi barang seperti ini. Bisa dilihat ya. Perhatikan dulu aja. Udah, lanjut ke bagian bawah. Tidak ada yang perlu dijelaskan di sini, karena ini ada murni dari. Nah, ini pemisah untuk bagian tengah atau indeksnya. Saya menggunakan kontainer. Lanjut ke indeks. Di indeks kita hanya menampilkan tulisan sederhana saja, ya. Dashboard. Lanjut di bagian footer. Ini hanya sebagai tampilan sederhana juga, seperti ini. Saya ulang ya, ini header, bisa dilihat. Ini ya, scriptnya begitu panjang. Header sekali lagi, header. Ya, lalu ada index, lalu ada footer. Nah, semua ini akan menjadi tampilan seperti ini. Ya, jadi kalau berhasil, ada tulisan admin, passwordnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya klik login. Nah, ini yang disebut dengan, ini adalah header, ini adalah index, footernya adalah ini. Karena kita tidak membuat apa-apa di footer. Oke, demikian sesi ketiga pemrograman CodeIgniter dan CI. Nanti kalau ada waktu senggang lagi, saya akan menambahkan transaksinya di sini sampai menjadi sebuah aplikasi penerimaan barang. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan add IG saya di sulis_become. Sekali lagi, sulis_become. Jangan lupa join di grup Balai Digital, grup Telegram ya, Balai Digital. Cari aja di IG dan Telegram Balai Digital. Sampai jumpa di tutorial yang lain. Sekali lagi, subscribe, like, and share. Bila ingin membutuhkan skrip dari coding yang saya buat, bisa request di bagian komen. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam Balai Digital.